Oke boy, ketemu lagi dengan Mas Kaks di sini. Udah lama nggak ngupload, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering ngupload. Udah lama ya, sekitar 1 tahunan lah. Saya nggak bikin konten-konten lagi karena ya memang banyak kerjaan yang membuat saya nggak bisa bikin konten itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering ngupload lagi. Sesuai dengan judul, kali ini kita akan bahas apa itu yang namanya stroke up. Stroke up adalah salah satu cara meningkatkan CC dengan cara menggeser big end menjauh dari porosnya. Ini big end ya, ini porosnya. Jadi semakin jauh seperti itu. Rumusnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Kita menaikkan big end ini posisi TMA ya, TMA, titik mati atas. Nah, kita geser big pen-nya 1 mili keluar, otomatis piston itu akan naik 1 mili, ya kan? Jadi langkahnya akan bertambah 1 mili ke atas ke TMA. Nah, saat posisi TMB, nah posisinya kan seperti ini. Jadi pen stroke-nya ini akan lebih turun. Kan tadi naik, sekarang posisi TMB akan lebih turun. Jadi dia akan tambah ke bawah gitu, tambah mendelep, tambah apa ya, kalau orang sini bilang tambah ketanam kah, tambah turun kah. Nah itu, jadi turun 1 mili, naik 1 mili, jadi 2 mili. Jadi stroke nya akan naik 2 mili jika kita geser big end ini 1 mili menjauh dari porosnya. Itu rumusnya. Jadi kalau kita geser 1 mili akan naik jadi 2 mili. Terus kalau kita geser 2 mili akan jadi 4 mili, begitu dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan stroke up. Keunggulannya apa? Yang pertama, keunggulan motor lewat. Orang sini masih jelaskan ini. Oke, lanjut lagi. Nah, keunggulannya yang pertama, stroke up adalah torsinya akan semakin besar. Jadi semakin tinggi stroke up, torsi akan semakin besar. Itu di garis bawahi. Semakin tinggi stroke up, semakin besar torsinya. Kenapa bisa seperti itu? Sederhananya gini, contoh sederhananya ya. Ibaratkan ini adalah baut yang dikancing keras ya. Terus ya ini kunci sok untuk buka baut ini. Nah, ini ibarat contoh aja ya. Nah, kita buka baut, posisinya begini ya bautnya. Ini stang sok ini. Kita buka, nekennya di sini sama yang di sini yang lebih jauh, otomatis kan lebih ringan semakin jauh, ya kan? Dibandingkan yang dekat sini. Seperti itu. Jadi semakin jauh kita akan semakin ringan, tapi tenaga yang keluar di sini itu semakin besar. Sama halnya dengan krukas ini. Jadi semakin jauh akan torsinya akan semakin besar. Seperti contohnya ini piston. Dengan tenaga yang sama, dengan kekuatan yang sama, maksudnya dengan power yang sama yang dikeluarkan piston untuk mendorong kerkas. Dorong kerkas ini kan kekuatannya sama nih. Ibaratnya sederhananya gitulah. Cara bicaranya gimana sih, cara ngomongin. Powernya sama yang dikeluarkan piston ke kerkas. Dengan kerkas ini berbeda stroke rendah, otomatis kan kalau stroke rendah itu tenaga yang keluar atau output yang keluar dari kerkas itu akan tidak sebesar stroke-nya tinggi gitu, walaupun sama-sama power yang dihasilkan dari piston itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulannya stroke up itu adalah stroke up tadi kan sudah saya jelaskan di awal kalau bisa meningkatkan CC ya, menaikkan CC. Dengan CC yang sama, stroke up dengan yang enggak stroke up akan bisa membuat mesin itu lebih dingin dibandingkan yang membesarkan boring atau bore up gitu.
dengan cc yang sama ya catatannya. Contohnya seperti ini, kerkas dengan stroke up, cc-nya sama dengan kerkas yang enggak stroke up, otomatis kan besar pistonnya berbeda, ya kan? Otomatis besar pistonnya berbeda. Stroke up dengan cc yang sama, otomatis pistonnya itu akan lebih kecil dibandingkan yang stroke-nya lebih rendah. Pistonnya akan semakin besar dengan cc yang sama itu. Jadi keunggulannya apa? Kok bisa dingin? Karena kalau semakin kecil piston, otomatis kan pembakarannya liner atau puringnya ini tidak sebesar yang stroke-nya rendah. Semakin besar ya kan, otomatis yang semakin besar itu semakin banyak gesekan. Kan diameter ini kan banyak ada kelilingnya ini berapa, jadi kan lebih banyak gesekan gitu. Sama pembakarannya lebih banyak yang besar begini, jadi lebih panas yang besar ini dibandingkan yang kecil. Jadi keunggulannya mesin tidak cepat panas, jadi cocok untuk yang touring itu stroke tinggi. Nah itu. Terus ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa stroke up itu? Yang pertama, walaupun nggak begitu rasa, adalah RPM-nya. RPM-nya otomatis dia akan lebih rendah dibanding yang stroke-nya rendah, seperti itu. Contoh, kita ambil contoh lah, seperti mesin kapal gitu, itu kan RPM-nya nggak tinggi. Mesin kapal itu yang besar-besar, karena stroke-nya itu mungkin bisa sampai 1 meteran, jadi RPM-nya nggak bisa tinggi. Walaupun di motor nggak begitu rasa, karena naiknya nggak signifikan, nggak sampai meter, cuma berapa mili gitu. Jadi kan tetap RPM-nya itu nggak bisa sekencang kalau yang stroke-nya rendah itu. Stroke rendah itu memiliki power lebih dominan, lebih ke power. Sedangkan yang stroke up ini, yang stroke-nya atau langkahnya tinggi itu lebih ke torsi, dominan ke torsi. Walaupun sama-sama punya power, sama-sama punya torsi. Contohnya gini loh, kalau yang RPM-nya tinggi sama-sama memiliki torsi, cuma torsinya hanya di RPM tertentu. Kalau yang stroke-nya tinggi, dia punya torsi di RPM rendah, walaupun tidak punya power yang kuat untuk di RPM tertentu itu. Yang jadi kekurangan kedua stroke tinggi adalah biayanya. Biaya yang dikeluarkan untuk nyetruk itu lebih banyak dibandingkan kita naikkan cc dengan cara membesarkan boring atau membesarkan piston atau seker apalah itu. Motor lewat terus lagi itu. Terus no Pak Haji ini kalau lewat juga. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai di ini biayanya lebih besar naikkan stroke karena banyak sekali yang dirubah. Otomatis kan semakin banyak biayanya. Dengan membesarkan piston dengan menaikkan langkah, cc-nya akan lebih cenderung lebih tinggi membesarkan piston. Maksudnya cc-nya naiknya lebih banyak dibandingkan nyetruk gitu loh. Jadi kembali lagi ke mekaniknya gitu. Walaupun sebenarnya sama aja, tinggal kita punya cara pengaplikasiannya seperti apa, seperti itu. Contohnya kalau pengaplikasian stroke tinggi ini kan memiliki torsi besar, jadi kuat mikul yang berat-berat gitulah. Contoh kayak mesin solar kan kuat mikul yang berat-berat. Nah, berat di sebuah kerkas atau motor yang kita sedang bahas ini, yang berat itu seperti kita menggunakan gear kecil atau sprocket kecil gitu. Jadi kalau langkahnya besar kan punya kekuatan besar untuk mikul yang berat-berat gitu. Contohnya gear kecil kan berat gitu. Jadi keunggulannya seperti itu.
cara pengaplikasiannya kok keunggulan terus ini. Pengaplikasiannya jadi stroke walaupun kita nyari ini ya, misalnya top speednya sama-sama top speednya contoh lah 120 km per jam, terus kita mengaplikasikan langkah tinggi, itu cukup dengan mengecilkan gear walaupun contohnya RPM-nya nggak sama dengan yang kerkas stroke-nya rendah gitu. Stroke rendah kan cenderung ke RPM-nya bisa tinggi, jadi bisa menggunakan gear besar. Kan kalau gear besar itu ringan, jadi kerja piston itu sendiri sebenarnya sama aja sih, tinggal cara pengaplikasiannya. Intinya begitulah, agak blunder sedikit ini, bingung juga. Jadi kekurangannya itu biayanya banyak, terus RPM-nya bisa berkurang walaupun gak rasa, ya kan. Terus kemudian kekurangannya apalagi kalau stroke up ini, catatan ya, stroke up itu kalau nyetruk, ini saran saja dari saya, nyetruk itu bisa menggunakan big pen. Jadi ada dua cara, seperti contoh yang di depan saya ini ada yang geser lubangnya gitu, digeser lubangnya, lubang big pennya itu bisa. Yang kedua diganti big endnya yang sudah stroke up, kan banyak itu aftermarket yang sudah bikin big end yang untuk strokean 1 mili sampai 6 mili, paling besar kayaknya cuma 6 mili deh. Nah, saran saya kalau mau nyetruk lebih baik memilih metode yang geser lubangnya ini, lubang daunnya ini lubangnya digeser. Ya, itu saran saya kalau mau naikkan langkah yang tinggi atau yang signifikan, contohnya kayak mau naikkan 6 mili atau 1 cm, begitu lebih baik geser ini lubang di daunnya ini, lubang big endnya, daripada yang ganti big pen ini. Karena saya pernah dapat kalau big pennya aftermarket itu kalau naik langkahnya tinggi, pernah saya dapat yang naik langkah sekitar 6 mili lah, itu dia bisa kalau ngepresnya nggak pas atau dapat tekanan yang sini nggak ada contoh big pen ya, dia bisa kerkasnya itu bisa nggak center gitu, jadi di center nggak bisa, jadi kayak buang-buang biaya. Kecuali naiknya cuma 1 mili atau 2 mili, itu untuk menghemat biaya bisa menggunakan big end yang aftermarket yang untuk strokean. Terus kalau mau yang ekstrim naiknya sampai 6 mili, 8 mili, lebih baik alangkah baiknya pakai geser lubang big endnya ini, walaupun biayanya lebih besar kalau mau nyetruk. Jadi itu kekurangannya juga, itu biayanya lebih banyak dibandingkan kita bore up. Makanya rata-rata di negeri kita ini lebih memilih bore up karena biayanya nggak sebesar kita nyetruk gitu. Walaupun nyetruk nggak begitu banyak keunggulannya, tapi mulai akhir-akhir ini kebanyakan herek-herek ya naikkan langkah karena bagus untuk touring. Itu karena mesin nggak cepat panas, cc-nya bisa besar, walaupun banyak sekali yang dirubah, kayak kita besari daun, otomatis kan kalau kita naikkan kruk as ya, naikkan kruk as, nyetruk atau stroke up, naikkan langkahnya, otomatis mau nggak mau kita harus menambah bobot ini, pelontarnya ini, bandul ini namanya, bandul yang ada coakan-coakan ini, bandulnya, agar kuat untuk mukul atau ngelontar atau ngelempar piston naik ke atas gitu. Kalau nggak kuat ngelontar naik ke atas ya mendal, nggak kuat, nggak bisa nyala motornya. Jadi semua itu pakai perhitungan. Alhamdulillah.
Jadi mungkin itu aja. Kalau mungkin kurang kurang mengerti atau kurang paham, bisa tanya di kolom komentar. Kan ada komentar ada kolom komentar, itu tanya-tanya lewat komentar, boleh kita sharing-sharing. Mungkin itu aja sih, nggak ada. Nanti mungkin besok atau konten-konten selanjutnya lah kita akan bahas yang lebih detail lagi. Kalau untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan lebih jelas lagi karena ya kerjaan banyak, bikin otak blunder gitu, ngomong sudah nggak jelas. Intinya itulah, kalau kurang jelas komen, sharing-sharing. Mungkin ada saran untuk teman-teman yang mau nyetruk atau ngerombak kertas, mungkin ada suhu-suhu yang lebih mengerti, coba temannya diajari gitu. Mungkin itu aja, sampai ketemu di next time and next video. Bye bye.